cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun ya. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Beginilah gitu ya, statement seorang presiden ya, ataupun anak buahnya ya, pejabat-pejabat negara gitu. Jadi statementnya itu kayak apa ya, ya bikin kita gitu ya. Jadi jangan salahkan rakyat Pak, kalau rakyat ini mengkritik Bapak, jadi bukan karena kita benci ya. Rakyat Indonesia ini pingin ya khususnya pemerintahan yang sekarang ya, Bapak Prabowo lebih baik ke depan gitu. Hanya kita kritik gitu, jangan kayak apa ya, cabai mahal, jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan makan cabai. Jadi itu gimana sih? Ya, nanti lama-lama kalau orang sakit, jangan ke rumah sakit karena mahal, mati dong Pak. Jadi statement ini kayak gini benar-benar kayak apa ya? Bukan nyari solusi gitu guys. Jadi kayak menambahkan masalah lagi gitu kan. Jadi jangan salahkan rakyat Indonesia ini Pak untuk mengkritik pemerintahan Bapak gitu. Jadi benar-benar bikin apa ya, kita ini kayak enak banget itu kalau misalnya statement Bapak Presiden aja gini, gimana anak buahnya nanti guys ya kan. Jadi udahlah guys ya, langsung aja kita lihat dulu komentar para politisi Medsos. Habis pikir ya, kemarin komentar kita bilang ketika harga cabai mencapai 100.000 katanya ya udah nggak apa-apa sekali-sekali. Sekarang presidennya ngikutin dengan statement yang hampir sama, malah terbilang parah. Kata dia mengenai harga cabai yang naik melonjak tinggi, dia malah memberi saran jangan sering-sering makan pedas. Nggak masuk banget di otak gua. Jangan kata Sri Mulyani ini, PBN kita defisit. Kalau presiden bisa bilang gitu ke masyarakat karena harga cabai, dia bilang jangan sering-sering makan pedas. Nanti kalau defisit anggaran, kita juga bisa bilang ke pemerintah. Makanya Pak, jangan sering ngangkat jabatan-jabatan baru di pemerintahan. Makanya Pak, tolong efisiensi tunjangan dan anggaran para penjabat kita. Bisa nggak kayak gitu? Giliran masyarakat disuruh jangan sering-sering makan cabai. Giliran para penjabat malah efisiensi yang berdampak ke masyarakat. Kok curang Anda? Curang. Dan lucunya lagi nih, kata Pak Prabowo, banyak negara-negara lain yang menyurati negara kita untuk belajar program makan siang gratis. Gimana mau belajar? Ini program baru, beres juga enggak. Bagaimana bisa dapat statement itu, dan bagaimana bisa negara lain ingin belajar ke negara kita tentang program makan siang gratis yang masih banyak kekurangannya, ya sayurnya yang asem, ayamnya yang basi, susunya nggak ada, diganti ikan, mau diganti mie, mau diganti daun kelor. Mana mungkin. Sekalipun ada negara yang ingin belajar, itu pasti negara di bawah banget dari negara Indonesia, atau bisa dibilang lebih korup daripada negara Indonesia. Karena negara maju nggak mungkin mau belajar sama negara kita soal makan siang gratis. Akan di beberapa media itu banyak bekerja di program makan siang gratis itu belum dibayar. Bagaimana bisa ada yang mau belajar dari kita tentang program yang sempurna aja masih jauh. Jadi stoplah pencitraan-pencitraan kayak gitu untuk menutupi kekurangan dan ketidaksempurnaan sebuah program. Tolong banget ini mah, tolong ya, tolong. Cabai mahal jangan makan pedas, rumah mahal jangan beli rumah, sekolah mahal jangan sekolah, bodoh aja rakyat Indonesia. Kalau rumah sakit mahal jangan berobat, mati aja semua rakyat Indonesia. Pajak mahal nggak dibayar, sitah aja biar rakyat nggak punya kendaraan, jalan kaki aja. Pesawat mahal nggak usah naik pesawat, ngesot aja jalan. Betul nggak Om Bowo? Kalau yang namanya beras mahal, puasa aja semuanya, jangan makan nasi dulu, ya makan tiwul kayak mertuamu dulu ya. Jadi begitu ya. Kalau ikan mahal makan cacing aja tuh, Bani 58, oke? Salam waras Pak Prabowo. Pantas kalau pemerintahan sekarang dikatain goblok, komunikasi publiknya saja amburadul. Bagaimana bicara kayak orang tidak sekolah? Bahkan orang tidak sekolah pun masih mengerti etika dan tata bahasa dengan baik. Mulai dari hashtag Indonesia gelap ditanggapin dengan kau yang gelap katanya. Terus hashtag kabur aja dulu ditanggapin dengan ya sudah, kalau mau pergi aja, kalau perlu nggak usah balik-balik lagi katanya. Nah, yang terakhir ada teror yang dialami oleh jurnalis Tempo yang dikirimin kepala babi.
Terus kata juru bicara presiden, babinya dimasak aja dan tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Ini kan lebih dari orang tidak sekolah kalau tanggapan seperti ini. Aneh, kocak, dan goblok gitu. Begitu. Bukannya mengatasi masalah, memberi solusi sebagai pemerintah, malah tanggapannya aneh. Ini kalau di NTT orang bilang ngali gitu. Tapi ya sudahlah, namanya juga Indonesia. Halo guys, Lebaran tinggal menghitung hari. Nah, Lebaran ini kan juga identik dengan zakat ya, sebagai kewajiban. Nah, menarik pernyataan Pak Prabowo bahwa potensi penerimaan zakat itu mencapai 327 triliun. Tapi pemasukan tahun ini baru 41 triliun. Nah, yang membingungkan adalah begini. Bukankah zakat itu adalah jatahnya fakir miskin gitu ya, dan anak-anak yatim dan sebagainya? Kenapa dihitung sebagai pemasukan negara? Sampai segitunya ya. Salam. Main-main, ntar lagi mau lebaran men, mau hari raya men. Bener ya? Gue kan pendukung garis keras, lo kan tahu gue men. Ya kan, totalitas. Bener kan lo? Gue iri sama anak-anak PDIP, sama anak-anaknya Abanis yang katanya 24%, kaum 24% men. Kemarin gue dipanggil sama temen gue, ketemu sama temen kecil gue. Wah, temen kecil gue dari Orok men. Hei Tom, sini lu Tom. Apa ya? Gue tanya. Gue kemarin kan dukung Abanis, Tom. Gak kayak lo, ya kan? Terus kenapa maksud lo? Iya, bentar lagi hari raya Tom. Sorry ya, gue walaupun 24%, gue hari raya itu kembali ke Fitri. Terus nggak kayak lo Tom, capek-capek puasa, kembalinya ke hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Orang yang bilang, kok kalau ngeliat X kayak negara mau runtuh. Perasaan lihat TV berita mudik, Instagram saling ngasih hampers, lihat TikTok bukber velocity. Negara kan baik-baik aja. Ya itu karena kita korban propaganda kocak. Ini udah pernah dijelasin pakai bukunya Noah Chomsky. Mulai dari politik kuasa media, political economy of mass media. Udah pernah jelasin media sebagai alat propaganda kekuasaan. Dimana negara menjadikan media massa sebagai suatu propaganda supaya seakan-akan semuanya stabil, semuanya dalam kendali pemerintah. Pemerintahannya disukai masyarakat, semua masyarakat. Itu propagandanya. Makanya TV mentok-mentok beritain mudik atau enggak selingkuhan. Kalau media massa mentok-mentok beritain demo berakhir ricuh karena mahasiswa atau masa aksi anarkis. Paling kayak gitu kan endingnya. Apalagi lo tahu sendiri di Indonesia media-media massa yang punya ya oligarki sekitar kekuasaan harus menjaga bisnisnya. Everything is about money and business man. Yang kritis kayak Tempo alhasil dikirimin kepala babi, kepala tikus. Ya dimasak aja lah kalau kata Hasan Hasbi. Bahkan ada kabar jurnalis atau pers yang memberitakan demonstrasi ini akan dicabut hak siarnya. Ini jelas-jelas Neo Orde Baru. Media internasional aja pada turun langsung ke Jakarta, ngeliput, minimal ngeberitain yang bener-bener soal isunya, soal kekerasan aparatnya. Kenapa? Karena uang mereka nggak bergantung ke kekuasaan Indonesia. Gimana kalau X algoritmanya didesain semakin banyak tren, semakin banyak muncul di timeline kalian. Nah, kalau Facebook, bahkan akun neneng ngisme aja itu sampai di take down kan. Apalagi sekarang TikTok misalnya udah banyak yang ke remove, ke banned. Setelah militer dan polisi bahkan nanti bisa menguasai ruang cyber, mengerikan. Jangan sampai realita bahwa medis dipukulin, dihalang-halangin, masa aksi diculik, dipukulin sampai rumah sakit, Intel nembakin pistol ke arah warga, dan lain sebagainya tertutup oleh propaganda kekuasaan. Jangan sampai banyak yang bilang itu fiksi, karena itu nyata bos. Yang fiksi itu janjinya presiden soal kemerdekaan pers. Yang fiksi itu tweetnya Pak Prabowo soal demo itu konstitusional. Mana Pak Presiden? Walk the talk dong. Kan Bapak juga nggak suka orang omon-omon, ya kan?
Kalau rakyat yang mengkritik dianggap anjing, berarti boleh dong rakyat menganggap pemerintah itu sebagai babi atau enggak maling. Boleh dong ya? Boleh nggak sih? Soalnya ada beberapa tipe anjing. Yang pertama, anjing pemburu. Kalau anjing pemburu menggonggongnya ke babi. Yang kedua, anjing penjaga rumah. Nah, kalau anjing penjaga rumah ini menggonggongnya ke maling. Nah, sekarang kau pilih, kau itu babi atau maling? Prabowo minta komisaris BUMN dirampingkan dan diisi orang profesional. Apakah orang profesional yang dimaksud itu adalah ya kalau gak orang Gerindra ya PSI, tim ses 02, Balser 02, PDIP juga ya, vaksinnya Puan lah, mantap. Kantor Tempo dikirimin kepala babi. Hasan Hasbi bilang dimasak aja. Ya Allah, ini adalah bukti nggak semua pejabat itu cerdas. Ini juga bukti kalau nggak semua pejabat ngomong yang penting, ada juga yang penting ngomong. Begini nih kalau dulu imunisasi cuma ngarepin kacang hijau nggak pakai ditimbang. Baru disahin aja udah ngancem wartawan kayak gitu. Jangan-jangan kedepannya wartawan bukan cuma nyiapin mic, kamera, tapi juga nyiapin rompi anti peluru. Waduh. Pergi liputan, pamitnya jihad. Gak cuma bikin surat kabar, bikin juga surat wasiat. Udah gitu sekarang nambah kiriman tikus. Hasan Nasbi mau ngomong apa lagi? Mau ngomong ini promosi kuliner Kota Tomohon. Lagian Tempo pakai segala bikin laporan. Kalau ternyata mereka satu gerombolan, ayo. Pas ngasih alat bukti jatuhnya lagi refund. Dan buat Tempo, mending sabar aja. Nggak usah bales kirim kepala babi juga. Mending kirim pantun aja. Makan ikan mas pakai ketumbar. Cakep. Mau Indonesia emas. Indonesia bubar.